Nah, itu tapi gimana caranya waktu itu lu balance antara jadi pedagang, kita ngomongnya pedagang ya waktu itu ya mungkin Hmm. ya, belum pengusaha seperti sekarang, pedagang sama jadi seorang dokter, waktu masih kuliah posisinya kan. Masih Dan kuliah. dokter kan salah satu kuliah yang orang bilang paling sulit, lebih sulit dari hukum kan banyak yang bilang. Eee, sep ini yang mungkin teman-teman nggak tahu ya, jadi di sistem kuliah kedokteran itu sekarang nggak paket SKS, dia pakainya blok. Jadi kayak kita udah dipaketkan dan kita udah tahu jamnya tuh dari jam 7 sampai jam 5. Hmm. Dan bagiku saat itu aku ngitung nggak tahu, aku baca buku, ada satu buku yang aku baca ini terpengaruh. Jadi pas Iya. kecil aku tuh baca buku namanya A Child Called It. Dan itu yang ngarang Dave Pelzer. Nah, di hari situ aku tahu bahwa kalau orang mau kaya, ini aku ya, Iya. aku nggak tahu kalau pendapat kita berbeda. Tapi kalau sama, ya puji Tuhan. Jadi kalau orang mau kaya, itu dia harus mengeluarkan effort yang lebih daripada orang lain. Oke ya, Pasti. nah orang normal saat itu melihat bahwa habis kuliah ya 9 to 5 pulang, garap tugas, tidur. Dan aku merasa saat itu hidupku kalau mau berubah ya aku harus mengeluarkan effort yang lebih, dan effort lebih itu kugunakan buat dagang. Jadi ya 7 jam kuliah, 5 jam itu dagang, 2 jam itu bisa buat belajar, sisanya tidur. Jadi aku praktis Oke. tuh bisa setahun nggak pulang Solo, padahal mudikku cuma Solo. Solo Jogja tuh deket, kampungku Oke, Solo. bisa nggak pulang tuh. Yang setahun aku bisa nggak pulang, tahun cuma sekali, pulang cuma sekali, karena ngurusin dagang, COD sana sini. Oke. Nah, itu kan waktu itu sempat lu transisi ke usaha cuci sepatu kalau gua nggak salah, sampai Ya itu beberapa cabang kan? 2013. 2013. Nah, apa yang bikin pertama kali idenya usaha Oh, cuci sepatu itu? Inspirasi dari mana? inspirasinya. Jadi ini kan tadi aku bilang 3 kali usaha aku laba terus. Ya. Nah yang keempat ini ego. Jadi aku berpikir, aku laba terus nih. 3 ini aku nggak suka, aku suka sepatu. Dan saat itu aku bertugas pengen menjualkan barang yang aku suka, yaitu sepatu. Kebetulan sepatunya brandnya namanya Macbeth. Dan saat itu Macbeth viral banget. Belum, sekarang udah comeback tapi nggak seviral dulu. Dulu ada band-bandan namanya Blink-182, sampai sekarang masih ada. Jadi aku ngeborong Macbeth semua. Ternyata POV ku sebagai penghobi dan POV ku sebagai customer tuh berbeda. Jadi aku cenderung kulak, kalau orang bilang pedagang ya kulak, itu yang menurutku suka, Ya. keren. Ternyata ya nggak works, nggak laku. Nah, itu titik rugi pertama, akhirnya kenal di Kaskus, ada sebuah forum lagi, nah Ya. ini nyelamatin tuh. Kita nyebut forum, ternyata forum itu namanya Sneaker Addict, dan itu jual beli, selain dia ngobrol tentang sneakers, dia jual beli sepatu bekas. Oke. Nah, pas jual beli sepatu bekas, aku dapat nih customer pain point-nya. Ternyata kalau jual beli sepatu bekas, sepatunya itu gak dibersihin. Oke. Dan saat itu pembersih masih mahal, terkenal di Jakarta, di Kemang doang yang bersihin sepatu. Ya udah di Jogja aku bersihin dari kos ke kos, COD, masih ingat aku COD, dan COD-nya itu masih ada di depan 3 Second di Jalan Kaliurang. Nah, awal puncaknya itu ya makanya kalau kita berusaha lebih pasti akan ada alam yang membantu. Gunung Kelut itu meletus di